Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban a'izza'il musyahidin wa tulab. Pada kali ini kita akan membahas tentang amil nawasib pada fi'il mudhari. Materi bahasa Arab kelas 8 untuk semester 2. Pada kurikulum 2013, materi ini terdapat pada Ad-Darsul Rabi atau bab 4 pada buku paket. Amil nawasib pada fi'il mudhari bisa kita sebut juga adalah dengan huruf atau lafadz yang menjadikan nasab fi'il mudhari. Apakah amil nawasib itu? Amil menurut ilmu nahwu adalah sebuah kata atau yang bisa disebut huruf jika dalam bahasa Arab yang bisa mempengaruhi kata yang lain. Baik itu berupa harokat yang berubah pada akhir kata ataupun penambahan huruf ataupun secara kira-kira pada akhir kata yang lain tersebut. Sedangkan kata nawasib itu adalah jamak dari kata nasob. Dalam nahwu adalah bermaksud pada i'rab nasob, yaitu perubahan di akhir lafadz yang ditandai dengan tanda-tanda i'rab nasab. Seperti apa? Seperti fathah atau pengganti fathah, yaitu ada alif, ada kasroh, ada ya, dan juga ada hadfun nun atau membuang nun. Amil nawasib itu sebenarnya ada banyak, tapi yang akan kita bahas hanya 3, yaitu an artinya bahwa, lan artinya tidak akan, dan li artinya agar. Lihatlah, ini adalah contoh huruf amil nawasib an yang ditambah dengan fi'il mudhari. Kolom alif adalah kalimat yang belum ada amil nawasib, sedangkan kolom ba itu adalah kalimat-kalimat yang sudah terdapat atau sudah dibubuhi dengan amil nawasib an. Kita lihat perubahannya. Lihat pada kalimat nomor 1, al-mudarrisu yu'allimut tullab. Kemudian pada kolom B sebelahnya, al-mudarrisu yuridu an yu'allimat tullab. Lihat perbedaannya pada fi'il mudhari. Fi'il mudhari bagian kolom A itu belum ada amil nawasib an, tapi fi'il mudhari yang ada di kolom B itu sudah dimasuki oleh an. Jadi apa yang berubah di sana? Kalian bisa lihat harokat akhir pada fi'il mudhari tersebut. Yang belum dibubuhi an, fi'il mudhari berharokat dhammah, sedangkan yang telah dibubuhi an, fi'il mudhari'nya ujungnya pada akhir kalimat fi'il mudhari itu berharokat fathah. Demikian juga pada nomor 2, tu'aliju setelah dibubuhi an jadi an tu'alija. Nomor 3, yazra'u setelah dibubuhi an menjadi an yazra'a. Nomor 4, tusa'idu setelah dibubuhi an menjadi an tusa'ida. Nomor 5, yata'allamu setelah dibubuhi an menjadi yata'allama. Yang ini adalah contoh dari huruf li yang dimasukkan ke dalam fi'il mudhari. Contoh nomor 1, yu'allimu. Kemudian bagian di kolom B-nya sudah dimasuki huruf li, maka menjadi liyu'allima. Kemudian nomor 2 di bawahnya tu'aliju setelah dibubuhi li jadi li tu'alija. Nomor 3, yazra'u setelah dibubuhi kata li jadi liyazra'a. Ini adalah contoh yang ketiga huruf lan yang dimasukkan ke dalam fi'il mudhari. Bagian alif nomor 1 ada fi'il mudhari yadhhabu, setelah dimasuki huruf lan menjadi yazhaba. Artinya murid-murid pergi ke sekolah.
murid-murid tidak akan pergi ke sekolah pada hari libur. Kemudian nomor 2 ada fi'il mudhari yanjahu. Ketika dimasukin huruf lan menjadi lan yanjaha. Kemudian nomor 3 yashrobu, setelah dimasuki lan jadi la yashroba. Fi'il mudhari itu selalu terhubung dengan isim domir di dalam maknanya. Kenapa demikian? Itu karena fi'il mudhari itu adalah kata kerja, jadi siapa yang mengerjakannya, jadi itu selalu terhubung dengan isim domir atau kata ganti orang yang mengerjakannya. Seperti yang telah kalian ketahui sebelumnya, isim domir itu ada 14. Yang 14 itu apa saja? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana, dan nahnu. Kalau lupa lagi tentang isim domir, kalian bisa buka lagi link YouTube yang ada pada channel ibu lainnya. Di sana juga lengkap dengan kedudukan dan artinya. Karena fi'il mudhari itu maknanya terhubung dengan isim domir, maka ada beberapa catatan ketentuan dalam fi'il mudhari yang dimasuki oleh amil nawasib tersebut. Ketentuan yang pertama adalah fi'il mudhari untuk domir ana, anta, huwa, hiya, dan nahnu yang didahului oleh salah satu huruf nasab, li, lan, atau an, i'robnya berubah menjadi nasob. Tanda nasobnya adalah fathah. Lihat contoh berikut ini. Perhatikan perubahan bentuk kata kerja yang didahului oleh huruf nasob, an, lan, dan li. Kemudian di sini juga sudah ada isim domir lengkap 14 dan urut biar kita bisa gampang membedakannya. Nah, untuk ketentuan pertama itu terdapat pada ana, anta, huwa, hiya, dan nahnu. Kita lihat di halaman ini ada terdapat domir huwa. Fi'il mudhari'nya adalah yal'abu. Dan ketika sudah dimasuki an, lan, dan li, maka yal'abu huruf ba ujung berharokat domah itu setelah dimasuki huruf-huruf an, lan, dan li berubah menjadi harokat fathah sesuai dengan ketentuan. Lihat di sini ada hiya juga. Fi'il mudhari'nya adalah tal'abu. Setelah dimasuki an, lan, li, maka tal'abu menjadi an tal'aba, lan tal'aba, li tal'aba. Harokatnya berharokat fathah pada ujung kalimat setelah dibubuhi amil nawasib. Begitu pula pada domir ana, anta, dan nahnu, di sana harokat yang telah dibubuhi amil nawasib itu semua berharokat fathah. Itulah contoh ketentuan yang pertama. Kita bahas yang ketentuan 2 adalah fi'il mudhari untuk domir huma, hum, antuma, antum, dan anti yang didahului oleh salah satu huruf nasab atau amil nawasib li, lan, dan an. I'robnya berubah menjadi nasab dan tanda nasabnya adalah dengan hadfun nun atau membuang nun. Kita lihat contoh yang tadi sama ya. Ketentuan yang terkait adalah dengan domir huma, hum, antuma, antum, dan anti. Pada halaman ini ada huma dan hum. Lihat fi'il mudhari'nya. Kalau huma yal'abani, setelah dimasuki huruf an, lan, dan li, maka nunnya dibuang menjadi ayyalaba, layalaba, liyalaba. Kemudian pada domir hum, fi'il mudhari'nya adalah yal'abuna. Setelah dimasuki an, lan, dan li, maka berubah menjadi ayyal'abu, layal'abu, liyal'abu. Huruf nun pada yal'abuna dibuang, itu adalah namanya hadfun nun.
Lihat pada halaman ini, di sini ada fiil mudhari yang berdomir antuma, antum, dan anti. Untuk ketentuan 2, hadfun nun. Lihat pada anti. Anti tal'abina. Ada nun di sini, kemudian setelah dimasuki huruf an, lan, dan li, berubah menjadi antal abi, lantal abi, lital abi, hadfun nun, yaitu nunnya dibuang. Begitu pula pada antum dan antuma, ini juga sama, hadfun nun. Coba lihat di sini. Nunnya dibuang semua. Kemudian ketentuan yang terakhir adalah fiil mudhari untuk domir hunna dan antunna itu adalah tetap dalam satu bentuk atau disebut mabni. Mabni itu artinya tetap, tidak berubah. Lihat contoh di sini ada hunna, fiil mudhari'nya adalah yal'abna, maka setelah dimasuki an, lan, dan li tetap tidak berubah, ayyal'abna, layal'abna, liyal'abna. Begitu juga pada antunna, tidak berubah, tetap sama dengan fiil mudhari yang belum kena amil nawasib an, lan, dan li. Demikianlah pembelajaran hari ini. Kalian simak betul-betul dan diulang-ulang. Kemudian sebagai kalian telah hadir dan telah menyimak video ini, kalian silahkan komen hadir pada kolom komen. Kemudian videonya di like dan jangan lupa di subscribe. Syukran bihudurikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.